Teman adalah seorang janda yang mempunyai 7 orang putri cantik. Dia tidak punya anak laki-laki, dan ketujuh putrinya sangat cantik. Ketujuh putri wanita tua ini sangat baik. Wanita ini memberi putrinya pendidikan yang sangat bagus. Kebangkitan datang dalam hidupnya ketika keempat anak perempuan tertua dari ibu tua ini hamil. Dan itu sungguh mengejutkan, bahwa keempat putri ini tidak mengetahuinya. Siapa yang melakukan kesalahan ini pada mereka? Dan ketika ringkasan cerita ini, siapa yang menghamili keempat gadis ini? Maka tanah akan terkoyak dari kakimu. Ceritanya seperti ini, bahwa ada istana raja, dan raja sedang duduk di istananya mendengarkan tangisan seluruh rakyat. Di antara orang-orang ini, seorang wanita tua datang sambil menangis, yang wajahnya dipenuhi kesedihan. Raja memandang wajah wanita tua itu dan berkata, "Oh ibu, apa masalahmu?" Wanita tua ini melihat sekeliling di lapangan. Sangat tenang. Menteri berkata dengan marah, "Oh ibu, beritahu aku apa masalahmu. Apa yang kamu cari di sana-sini? Ceritakan masalahnya. Jadi kita bisa menyelesaikannya." Wanita tua itu mendekati raja dan berkata, "Itulah masalahku, ya raja. Aku tidak bisa menceritakannya di depan semua orang. Aku hanya akan memberitahumu secara pribadi. Karena saya seorang janda. Saya tidak punya anak laki-laki. Dan saya tinggal sendirian dengan putri saya. Jika aku menceritakan masalahku padamu di depan semua orang, jadi aku takut agar putri saya tidak mempunyai masalah apapun besok. Tidak ada yang masuk ke rumah saya pada tengah malam. Jadi aku ingin menceritakan kepadamu masalahku sendiri." Raja itu sangat khawatir dan mulai berpikir bahwa orang-orang datang ke sini dengan begitu banyak masalah besar. Dan dia memberitahu semua orang. Lagi pula, apa masalah wanita ini? Kenapa wanita ini tidak mau menceritakannya di depan semua orang? Raja berkata agar kamu memberitahuku masalahmu. Semua pria ini adalah pria kepercayaanku. Tidak ada yang akan menyakitimu. Wanita tua yang sedih itu menangis. Bukan berarti raja tidak aman. Aku akan memberitahumu itu sendirian. Jadi raja berdiri dan berkata, "Bawa wanita ini ke kamarku, agar ia bisa memberitahuku." Sekarang 2 tentara membawa wanita tua ini ke kamar raja. Saat wanita tua itu masuk, jadi raja berkata kepadanya, "Oh ibu, beritahu aku sekarang. Apa masalahmu?" Wanita tua itu tersungkur di kaki raja dan mulai menangis. Raja berkata, "Oh ibu, beritahu aku. Apa akhirnya? Hatiku tenggelam." "Hal apa itu?" "Untuk itu kamu memanggilku sendirian. Bahwa aku tidak tahan sama sekali. Bahwa ada wanita yang menyedihkan di kerajaanku. Dan aku mengetahui rasa sakitmu, dan aku tidak mengoleskan salep pada rasa sakitmu. Ini tidak mungkin terjadi. Ceritakan kesedihanmu." Wanita tua itu mulai menangis. "Ya raja, aku seorang janda. Sudah lama sekali sejak suamiku meninggal. Dan aku tidak punya anak laki-laki. Semua pria ini adalah pria perkayaanku. Tidak ada yang akan sama rumu." Wanita tua yang sedih itu menangis. "Bukan berarti raja tidak aman. Aku akan memberitahumu itu kiriman." Jadi raja berdiri, kata dan, "Bawa wanita ini ke kamarku, agar dia bisa memberitahuku." Sekangar 2 tentara membawa wanita tua ini ke kamar raja. Saat wanita tua itu masuk, jadi raja berkata padanya, "Oh ibu, beritahu aku sekarang. Apa masalahmu?" Wanita tua itu tersungkur di kaki raja dan mulai bengai. Kata raja, "Oh ibu, beritahu aku. Apa akhirnya? Hatiku tenggelam." "Hal apa itu?" "Untuk itu kamu mekalku sendirian. Bahwa aku tidak tahan sama sekali. Bahwa ada wanita yang sadeni di kerayakanku. Dan aku mengetahui rasa sakitmu dan aku tidak mengoleskan salep pada rasa sakitmu. Ini tidak mungkin terjadi. Ceritakan pasagungmu." Wanita tua itu mulai menangis. "Ya raja, aku seorang janda. Sudah lama sekali sejak suamiku menengah. Dan aku tidak punya anak laki-laki. Oh Raja Salamat, aku melahirkan putri ini. Saya sudah tahu bahwa putriku tidak berbohong. Dan setelah beberapa hari saya yakin
bahwa putriku tidak berbohong. Wanita tua itu mulai menangis ketika menceritakan kejadian tersebut kepada raja. Itu ya Raja Damai. Kami telah bersabar dalam hal ini. Lalu putri sulung saya 9 bulan kemudian melahirkan seorang putra. Dan kami mulai membesarkan anak ini dengan paksa. 2 atau 3 bulan kemudian, putri bungsu saya hamil. Ketika saya membawanya ke dokter dan menunjukkannya, jadi kata dokter, bahwa putrimu juga hamil. Dan setelah mendengar ini dari dokter, jantungku kembali terguncang. Saya mulai berpikir, siapa yang melakukan semua ini dengan putriku? Tidak ada yang datang ke rumah kami. Dan putriku bahkan tidak keluar rumah. Aku menyerahkan acaraku kepada Allah. Semoga Allah memberitahu saya hal ini. Siapa yang melakukan tindakan kotor ini dengan putriku? Putri kedua saya juga melahirkan seorang anak. Lalu saya hamil putri ketiga saya. Dan kemudian yang keempat. Putri yang berusia 14 tahun. Dia hamil. Saya menutup telepon. Hancur. Saya tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi di rumahku? Mendengar kejadian ibu yang sedih ini, raja tercengang. Peristiwa macam apa yang diceritakannya? Wanita tua itu menceritakan kisahnya dan meraih kaki raja. Ya raja, aku ingin keadilan. Saya harus mencari tahu. Siapa yang melakukan kesalahan ini pada putriku? Wahai baginda, tangkaplah pelaku putri-putriku. Saya mencoba mencari banyak hal. Aku hanya tidak tahu. Saat orang itu datang, rumah kami telah menghancurkan hidup kami. Raja Salamat mendengar keseluruhan ceritanya dan berkata, wahai ibu, kamu datang sekarang. Saat gerakan ini terjadi pada putri keempat Anda. Kalau begitu, kamu seharusnya datang. Saat kamu salah langkah dengan putri pertamamu. Jika Anda mengatakan hal ini pada waktu itu, jadi semua ini tidak akan terjadi pada kalian bertiga. Tapi bila ada orang miskin sepertimu, mereka meminum racun ini karena takut akan keburukan orang lain. Dan kemudian racun yang sama terus menggigit dalam diri Anda. Ketika segala sesuatunya di luar toleransi Anda, lalu kamu beritahu orang-orang. Itulah masalahnya. Dan Anda adalah salah satu dari orang-orang itu, yang telah datang sekarang. Wanita tua itu mengakui kesalahannya. Bahwa aku seharusnya menjadi yang pertama. Tapi sekarang saya telah datang. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi sekarang pelakunya putriku harus ditemukan. Itu dia. Raja Salamat sangat baik hati. Mereka bilang, oh ibu, sekarang kamu pulang. Sekarang masalah ini bukan masalah Anda. Sekarang masalahnya ada pada saya. Dan aku tidak tahan. Bahwa seorang wanita di kerajaanku sangat menyedihkan. Seekor binatang menindas seorang wanita malang. Dan saya tidur di Tiongkok. Terkutuklah jadilah rajaku. Jadi kamu pulang? Sekarang masalahnya ada pada saya. Wanita tua itu diam-diam membungkus jubahnya dari sana. Keluar dari sana, dan pulang. Kini Raja Salamat pergi dari sana dan kembali serta duduk. Dan semua masalah orang lain mulai didengarkan. Namun perhatian Raja tertuju pada wanita ini. Bahwa wanita ini harus mendapatkan keadilan. Raja bebas mendengarkan masalah rakyat. Jadi dia memanggil menteri ke kamarnya. Ketika menteri melihat kesusahan di wajah Raja. Jadi dia bertanya, hal macam apa yang telah diceritakan? Wanita tua yang sangat kamu khawatirkan. Kata Raja, bahwa ada orang seperti itu di kerajaanku. Siapa yang melakukan dosa besar? Dan jangan pernah berpikir bahwa dosa mereka terungkap di hadapan kita. Jadi kami akan menghukumnya dengan berat. Menteri juga khawatir dan berkata, katakan padaku, ya Raja, damai. Itu yang penting. Lalu Raja Salamat menceritakan seluruh kejadian itu kepada menterinya. Dan berkata, bahwa ada binatang buas. Yang mana seperti rayap di rumah wanita ini. Dan pikiran binatang ini sangat penuh. Bahwa keempat putri janda ini telah dihamili oleh binatang buas ini. Dan ketiga putri wanita tua ini telah mempunyai anak. Dan putri kecilnya sedang hamil. Kehormatan ketiga putri wanita tua yang tersisa ini juga dalam bahaya. Kita harus mencari tahu. Siapa yang datang ke rumah wanita tua ini?
Setelah itu, Raja Salamat dan menterinya mulai berpikir, bagaimana cara mengetahuinya? Setelah beberapa saat menteri berkata, itu ya Raja Salam. Sebuah resep muncul di benak saya. Raja berkata, katakan padaku dengan cepat apa resepnya? Kata menteri, ya Raja, bahkan tembok pun punya telinga. Oleh karena itu, aku akan menceritakan hal ini di telingamu. Jadi menteri mengatakan sesuatu di telinga Raja Salamat. Artinya, sebuah resep memberitahu, yang bahkan disukai Raja Salamat. Setelah itu, menteri mengambil seekor kambing dan pergi ke rumah wanita tua itu. Ini hampir jam 9 malam. Menteri pergi ke rumah wanita tua ini. Wanita tua itu berkata menemui menteri, wahai menteri, apa yang sedang kamu lakukan di rumah saya saat ini? Kata menteri, itulah kesulitan yang ingin Anda sampaikan kepada Raja Salamat. Karena itu, Raja Salamat sangat khawatir. Kata wanita tua itu adalah kambing di tanganmu. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Kata menteri, bahwa kamu membiarkan aku masuk ke dalam rumahmu. Setelah itu aku akan memberitahumu. Itu yang harus saya lakukan. Menteri masuk dan berkata kepada wanita tua itu, bahwa hari ini kita membuat pakan untuk kambing ini. Beri makan binatang itu. Hanya saja, jangan katakan apapun. Dan teruslah menonton. Bagaimana binatang itu bisa ditangkap. Jadi kalian semua akan tidur nyenyak. Jika pekerjaan kita berhasil, jadi kamu akan tahu siapa binatang itu. Setelah itu, menteri mengambil kambing tersebut dan pergi ke atap rumah. Dan ikat kambing itu di atap rumah. Dan kemudian diam-diam keluar dari rumah ini. Dan menteri berkata kepada wanita tua itu dan putrinya dalam perjalanan, bahwa kalian akan tidur dengan nyaman? Jangan berpikir begitu, bahwa kalian akan menderita kerugian. Dan menteri berbicara kepada teman dan saudara, letakkan arloji di sekitar rumah wanita tua itu. Menteri menjelaskan semuanya kepada wanita tua dan gadis-gadis ini, agar suara seperti itu tidak terdengar di rumah Anda. Siapa tahu bahwa kita telah memasang jebakan. Setelah itu, menteri pergi ke istana menemui raja. Raja sangat mengkhawatirkan hal ini. Raja berkata kepada menteri, ya menteri, Anda telah menyerahkan kambing ini apa adanya, seperti yang kita inginkan. Maka menteri berkata, ya Raja, kambing ini sudah saya ikat di sana, dan sesuai dengan tujuan saya telah melakukan semua pekerjaan. Kata menteri, wahai Raja Salam, sekarang kamu juga tidurlah. Raja mulai berkata, bagaimana saya bisa tidur? Mereka adalah perempuan yang tertindas. Mereka ditindas. Aku tidak akan tidur seperti ini sampai aku menangkap orang kejam ini dan menghukumnya. Lagi pula, kapan jam tengah malam tiba? Jadi ada bayangan yang melayang di sekitar rumah wanita tua ini. Orang itu datang ke atap rumah. Dan dari atap dia sampai ke halaman. Saat kambing itu melihat seseorang di atap, maka kambing itu langsung berlari. Saat itu tengah malam. Itu tertutup di mana-mana. Dan di tengah malam, suara kambing itu bergema jauh dan luas. Para prajurit yang diam-diam menjaga, yang mendengar suara kambing. Jadi orang-orang ini mengetahuinya. Seseorang telah memasuki rumah. Dan itulah tujuannya. Untuk mengikat kambing ini di atap. Bahwa siapapun akan datang ke rumah ini. Kambing itu akan melihatnya. Dan akan mulai berbicara. Tentara akan takut mendengar suara kambing. Saat pria itu masuk ke kamar. Jadi para prajurit juga mengetahuinya. Ucapan kambing itu dan wanita tua serta putri-putrinya yang lain juga mengetahuinya. Kambing itu sedang berbicara. Apa artinya ini? Seseorang telah masuk ke dalam rumah. Mereka juga menjadi berminyak. Prajurit juga mengetahuinya dengan mendengar suara kambing. Dan para prajurit memasuki rumah. Ketika pengunjung melihat semua orang di rumah bangun, jadi dia mulai berlari mundur. Dan dari belakang kedua tentara itu datang dan menangkap orang ini. Laki-laki ini biasa membungkus wajahnya dengan kain hitam, agar tidak ada yang bisa mengenali pria ini. Saat tentara melepaskan kain dari wajah pria itu,
Jadi wanita tua itu dan putrinya mulai melihat dengan terkejut. Mereka tidak percaya bahwa orang ini akan melakukan ini pada kita. Setelah itu, para prajurit memanggil wanita tua ini. Sekarang Anda bisa tidur tanpa khawatir. Penjahat Anda telah ditangkap. Sekarang kita akan membawa penjahat ini ke istana raja. Dan besok pagi semuanya akan berakhir. Anda akan tiba. Akhirnya pagi tiba bersama semua putrinya. Istana raja telah dipasang. Dan pria itu sedang berlutut di hadapan raja. Tangan pria ini diborgol. Saat ini wajah pria itu tertutup. Wanita tua itu dan ketujuh putrinya yang lain juga datang ke Badsyah Salamat. Raja Salamat mengirim semua orang keluar. Sekarang hanya penjahat Raja Salamat dan menteri serta wanita tua itu. Dan ketujuh putrinya ada di sana. Raja Salamat berkata kepada orang ini, "Wah, saudaraku, beritahu aku sekarang, bahwa kamu tidak takut padaku. Suatu saat penjahatmu akan tertangkap. Jadi hukumanmu tidak akan kurang dari kematian." Raja berkata damai kepada para prajurit ini, bahwa topeng itu harus dilepas dari wajah pria ini, agar aku bisa melihat siapa yang memiliki begitu banyak keberanian di kerajaanku. Siapa yang menghamili keempat putri wanita tua yang dipaksa ini? Saat topengnya dilepas dari wajahnya, lalu wanita tua itu mendekat dan meludahi wajahnya, dan berkata, "Itu wahai manusia binatang, Anda tidak malu? Putriku seperti putrimu. Ini adalah keponakan-keponakanmu. Anda telah melakukan hal-hal kotor kepada mereka. Siapa paman adalah milik ayah. Anda tidak malu melakukannya dengan keponakan buyutmu. Sungguh keponakan, sungguh seorang putri, sungguh kejahatan yang telah kamu lakukan." Wanita tua itu menampar wajah kakak iparnya, dan raja berkata dengan marah, "Itu jika ada orang lain. Jadi kami mengerti. Anda adalah paman yang hebat. Jadilah seperti ayah. Anda tidak malu. Anda tidak mendapat kehormatan. Hei paman, ayah apa? Ayah mereka tidak ada di dunia ini." Dan paman bertanggung jawab bahwa dia memikirkan keponakannya, khawatir tentang hubungan mereka, dan pamanmu tetap menjadi perampok. Bahkan setelah itu, orang itu mulai berkata, "Oh Raja Salam, saya adalah paman dari gadis-gadis ini. Inilah yang terjadi di rumah kami. Tetap keluar dari rumah kami." Raja Salamat mengeluarkan pedangnya dan menaruhnya di kepalanya, dan berkata, "Katakan sejujurnya kenapa kamu melakukan ini." Lalu rasa takut muncul di wajah orang tersebut, dan dia memberitahu, "Ya Raja, kami adalah dua bersaudara. Adikku lebih tua dariku. Adikku menikah. Saat itu saya belum menikah. Kakak laki-lakiku sangat mencintaiku. Saya sangat khawatir, karena aku adalah adik laki-lakinya. Tapi ketika kakak laki-lakiku menikah, dia punya anak perempuan. Semua tanggung jawab ada di kepalanya. Jadi perhatian kakakku kurang tertuju padaku, dan menjadi lebih pada keluarganya. Dan kemudian perhatian saudara itu mulai menyimpang dariku. Dan sekarang dia menaruh perhatian penuh pada istri dan putrinya. Kebencian di hatiku untuk saudaraku. Kenapa kakakku melakukan ini? Dan akibat membenci saudaranya, dia mulai membenci adik ipar dan keponakannya juga. Setelah itu saudaraku meninggal. Saat putri kakak laki-lakiku besar nanti, jadi dia sangat cantik. Hatiku mulai jatuh cinta padanya. Saat niatku mulai memburuk, jadi aku berkata pada adik iparku, bahwa kamu menikahi putri sulungmu. Namun kakak ipar saya tidak mendengarkan saya. Keponakan saya masih muda. Mereka tidak akan menikah. Itu juga indah. Ketika saya biasa melihat keponakan saya, jadi kotoran lahir di hatiku. Hatiku memaksaku. Itu keponakanku yang cantik. Itu akan padam. Apakah mereka akan menikah? Jadi izinkan saya melakukan tindakan salah ini dengan mereka sendiri. Setelah itu, setan lahir di hatiku. Saya pergi ke orang bijak. Dan dia mengatakan itu. Beri aku ramuan seperti itu. Semua orang harus tidur setelah menciumnya, dan tidak ada yang bisa bergerak setelah tertidur. Dengan cara yang sama, sejak saat itu, saya akan membawa ramuan itu dari atap rumah hingga pekarangan.
dan kakak ipar serta putri-putrinya akan mencium aroma tanaman herbal. Dengan menciumnya, dia akan pingsan selama 4-5 jam. Dan dengan siapa saya harus berzina? Dia biasa berzina dengannya. Dan kemudian dia membiarkannya dalam kondisi yang sama. Seolah dia tidak tahu. Dandani dia. Dan kemudian saya akan kembali ke rumah. Dan ketika keponakanku bangun di pagi hari, jadi mereka bahkan tidak mengetahuinya. Apa yang terjadi pada mereka? Dan itulah yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Tetapi apakah saya melihat kambing di atap saat itu dan mengerti bahwa kambing ini pasti akan menjadikanku makanan ternak? Jadi saya kembali. Saya kira kakak ipar saya membeli kambing ini untuk mendapatkan susu dan diikat di atap. Saya tidak memperhatikan kambing saat itu. Fokus saya adalah pada kejahatan. Setelah orang itu mengakui segala dosanya, dia mengakui kesalahannya. Jadi raja memberi isyarat kepada menteri perdamaian. Menteri mengeluarkan pedangnya dan memisahkan kepala pria itu dari sisinya. Setelah itu tubuhnya terasa sakit beberapa saat, dan kemudian menjadi dingin sebagai hukuman. Dengan cara ini, orang kejam ini dihukum oleh paman yang kejam. Kemudian Raja Salamat memandang wanita tua ini dan berkata, "Oh ibu, andai saja ibu memberitahuku. Jadi ketiga putrimu yang tersisa tidak perlu menderita kesakitan ini. Tapi aku berjanji padamu, itu keempat putrimu. Saya akan memberi mereka kebahagiaan. Mereka yang pantas mendapatkannya." Lalu Raja Salamat, 4 prajuritnya yang sangat bijaksana. Keempat tentara ini menikahi keempat gadis ini, dan banyak kekayaan dan uang juga membantu. Setelah itu, wanita tua itu menangis dan berterima kasih kepada raja. Raja menyapa, bahwa sekarang kamu tidak khawatir. Saat ketiga putri Anda yang lain menjadi muda. Jadi, katakan padaku, aku juga melihat anak yang baik untuk mereka. Aku akan memperbaiki hubungan mereka. Ini adalah kisah tentang seorang raja yang adil. Dan kisah tentang binatang seperti itu. Siapa yang seperti seorang ayah? Ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, bahwa jika ada kejahatan yang dilakukan terhadap siapapun, tidak ada seorang pun yang tertindas. Jadi dia harus meninggikan suaranya. Jika orang itu lemah, dan seluruh dunia akan tetap diam karena ketakutan. Jadi dunia akan menggaruknya dan memakannya.